Tuhan menciptakan kita saudara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan pikirannya. Dia tidak perlu nasihat manusia untuk melakukan sesuatu. Ada lagu yang sudah lama juga kita tidak nyanyikan di sini. Oh, lagu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Oh, Mazmur ya. Itu Mazmur yang kemudian dijadikan lagu. Itu ajaib dan dahsyat saudara. Ya. Kelihatannya yang manusia buat sekarang ini, ya, teknologi semakin canggih, ada saja yang manusia buat, ya, yang membuat. Jangankan saudara, saya juga, wow, itu keren. Toh. Bagaimana kok boleh begitu? Itu. Dulu saudara, ya, dulu waktu waktu telepon belum ada, coba mau baca cerita rasanya enggak mungkin lah. Orang di Manado mau baca cerita dengan orang di Jakarta, ya enggak mungkin. Nah, sampai akhirnya ada telepon. Oh. Kemudian telepon bisa menghubungkan pulau-pulau. Oh. Lama-lama bisa bicara dengan orang bahkan di luar negeri. Oh. Tapi saudara, seperti itu ya, mau membayangkan setelah itu kan ada telepon genggam, toh? Ada HP, lalu orang bisa ketik. Sekarang tibanya sekarang, ya. Padahal ya yang hidup zaman tahun berapa? 80-an itu, ya, orang mesti menyurat. Oh. Dia so cepat sekali itu, ya. Itu so super kilat 3 hari. Oh, orang kan tahu itu ya. Kalau mau lebih cepat lagi telegram. Oh ya. Tapi saya masih ingat telegram. Dulu papi mau minta jemput, dia datang dari Jakarta. Dia so sampai saudara, baru DP besok sampai itu telegram. Waktu itu dia datang dalam keadaan sakit, ya, di bandaranya. Dia tahu kan telegram. Dia tahu pasti so ada dong datang jemput. Sampai dia lapar di bandara, tidak ada orang jemput. Tidak ada yang tahu dia mau datang. Tidak ada yang tahu. Ya. Orang kaki sudah orang batoki di pintu. Buka. Dia kayak bangun dia tidak jemput. Dia tidak jemput. Orang ini tahu. Orang sama kaget. Nanti DP besok telegram baru sampai. Itu telegram. So telegram saudara. Kan kata-kata di telegram itu cuma pendek. Tidak boleh panjang-panjang. No? Kalau surat boleh panjang. Mahar DP sampai 3 hari paling cepat. Itu kilat khusus. Kilat khusus 3 hari. Oh. Apalagi itu perangko biasa ya. No. Ya, itu. Selamanya ndak ada baru sampai. Jadi saudara, itu SMS saja. Ketik sekarang sampai sekarang. Oh, itu langsung dapat rasa hebat. Ya kan? Sekarang orang bayangkan saudara, ya, asal saudara ada kuota, bukan cuma boleh baku SMS, bukan cuma boleh kirim kata-kata, saudara bahkan bisa lihat orangnya, langsung. Sekarang, begitu itu so canggih, orang rasa. Nah bayangkan saudara, kemudian itu berapa bulan lalu itu ya,
dua orang demonstrasi saudara, itu apa? Ada di waktu itu mereka contohkan itu di mimbar saudara. Di mimbar dicontohkan, jadi itu mereka pakai apa kita istilah itu? Apa leh? Ya. Itu yang orang bisa ada di tempat itu. Orang cuma pakai dong pakai itu kacamata, sampai kacamata tiba-tiba saudara dapat rasa saudara tuh ada di sana, bajalang di situ, bayangkan saudara. Ya. Jadi karena itu di gereja mereka contohkan ada di Israel. Nah ini sekarang bayangkan saudara, jadi dorang dapat rasa, dorang tuh udah berjalan di Danau Tiberias. Dorang dapat lihat. Dan dorang merasa kalau dorang tuh ada di situ. Itu seperti itu saudara. Hah? Nanti saudara akan lihat, ini yang lebih gila lagi kan itu sebenarnya sudah diiklankan dari beberapa tahun lalu. Ya. Itu kan dorang jual tanah di sana saudara. Saudara pikirnya jual tanah, backing gedung di sana. So bikin gereja di dunia impian. Yang enggak ada. Jangan cari yang enggak ada. Itu makin hari makin mahal tempatnya. Coba saudara. Jadi lama-lama orang sudah, dia babadiang, dia pikir dia ada di planet Mars. Padahal dia ada di ruang tamu. Ini mau bilang gila sebenarnya mengerti leh. Bayangkan saudara, kandati orang jual itu tanah di bumi, kong beli itu tanah di mimpi. Itu kan tanah di mimpi. Ini mau bilang manusia ini sobrengnya mengerti lagi. Saudara lihat ini toh, baru orang yang tidak percaya itu sorga. Bayangkan manusia itu tidak mau percaya ada Tuhan. Toh, lalu mereka bayangkan, ini apa ini nama? Metaverse. Kan itu dari berapa tahun lalu? 2-3 tahun yang lalu mereka sudah iklankan itu. Nah saya baru lihat itu kenyataannya itu kemarin. Beberapa bulan lalu itu saya lihat itu mereka peragakan di mimbar. Saudara. Ya, itu di Amerika. Jadi ada yang bawa alatnya. Dia panggil salah satu pendeta, coba sini Pak. Coba Bapak pakai ini. Bapak mau di mana? Mau di Israel. Ya udah. Sekarang Bapak. Dan dia bebataria saudara. Karena dia ada merasa betul kenapa dia ada duduk di pinggir danau. Saudara tahu enggak? Begitu. Ya. Itu sampai sensasinya itu begitu terasa. Menurut orang yang mengalaminya. Saya sampai begini. Oh Tuhan. Ya. Dulu koten ada kan dulu. Di bioskop di mana les toh. Ya. Tuh orang cuma pakai kacamata. Lalu dia padahal cuma bajalang. Ya pakai model kereta itu. Ya kan. Terus saudara tuh, wih naik gunung, turun gunung, padahal ada di situ. Lalu terasa saudara cuma sendiri, kita yang enggak pernah coba. Cuma kan ini waktu itu berapa tahun lalu itu, so lama. Ya. VR. Yang kapan? Yang dulu itu. Bayangkan itu ya. Sampai seperti itu, yang saya heran begini. Kenapa manusia Kristen tidak mau percaya yang Yesus bilang? Sementara Yesus itu sejarah membuktikan dia itu hidup. Ini Alkitab ini ya firman Allah, tetapi sekaligus ini sejarah. Jadi saudara mau tahu tentang Yesus sesungguhnya dia benar-benar hidup? Ada, itu Yesus itu bukan imajinasi. Yesus itu ada. Ya. Dia pernah hidup di dunia sebagai manusia. Itu. Begitu orang pertanyakan. Coba, Yesus pernah hidup sebagai manusia di dunia? Orang pertanyakan, ya. Kapan itu? Bulan lalu ya? Atau 2 minggu lalu? Saya pernah bilang ke saudara, saya dengar dari ahli sejarah, ya. Dia bilang ternyata para pemikir yang tersohor di dunia, ya di dunia pengetahuan, di dunia sains, ya semua orang tahu Aristoteles, Plato,
apa lagi satu Socrates, ya. Ini 3 filsuf yang sangat terkenal. Toh, orang rasanya kalau ingin tahu ngana bodok. Toh, jadi orang kandati tidak usah kutip perkataan Yesus, kutip jawab perkataan Aristoteles. Sementara dorang dokumen naskah yang ditemukan 2, 3, dan orang percaya. Orang percaya. Dorang pernah hidup. Percaya kalau ini dorang kata-kata ada. Padahal naskah yang mencatat tentang mereka 2, 3. Sementara orang Alkitab, ya, naskahnya berapa? 4.500 naskah kuno. Dan sampai sekarang orang bilang ini palsu. Coba manusia memang kalau mau menolak Tuhan, saudara, aduh semua ada alasan, saya bilang Akang. Ada saja alasan. Coba, akhirnya sekarang kan, coba, ini kan kenyataan yang terjadi. Akhirnya manusia, so tahu-tahu dia laki-laki, enggak, kita perempuan. Nah, kalau dia enggak gila. Saudara ini tuh, ini waktu Tuhan, saudara abaikan, nanti saudara lihat, orang akan jadi lebih gila dari binatang. Tuh, orang yang mau bilang binatang kesepelang sedikit karena rasa begitu, tapi Alkitab tulis. Tuh, antikris disebut binatang. Pikir, bukan hewan, binatang. Coba, saya bilang ke saudara tuh, ayam laki-laki ini mau deh ayam laki-laki. Coba cari di mana-mana. Toh, kita yang tahu jadi piara binatang. Toh, dulu orang anak-anak udah napa tuh ayam di belakang rumah. Kandati, orang tahu saudara. Orang baku rampas. Oh, waktu dia semua menetas. Oh, kita tuh abu-abu kita tuh coklat. Bayangkan saudara, tak punya itu. Udah, orang tahu itu. Tidak ada tuh ayam perempuan suka ayam perempuan, tidak ada. Manusia sekarang model begitu. Kenapa? Karena manusia menolak Tuhan yang menciptakan bahkan menyelamatkan dia. Itu pikiran terkutuk. Saudara kan lihat, ya. Waktu orang menolak Tuhan, saudara, Roma pasal 1 tulis itu. Ya. Kalau saudara baca dengan lengkap Roma pasal 1, kau akan terkejut. Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk. Ya. Mana ayat? Coba. Roma pasal 1 coba saudara lihat mulai dari ayat 27. Atau ayat berapa itu? Ya. Tolong baca saja lengkap. Supaya saudara lihat, ya. Ini Alkitab saudara, ya. Bayangkan ini. Tadi kita sampai screenshot itu ayat mau dibawa sekarang yang tidak ada nih Roma pasal 1. Oh, karena saya pikir baru saja saya sampaikan itu hari Senin barusan ya di Tomohon. Sekarang saudara lihat ini ya, coba lihat. Ya, coba lihat ini kalimat pertama, ayat 21. Coba baca sama-sama 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jangan saudara pikir, masa kita mau jadi begitu? Ya nak mungkin, aduh nanti saudara lihat di kenyataan. Terus begini, masa aduh saudara kasihan. Tuh, sekarang ini tuh orang dapat lihat masih normal. Tuh, dapat lihat gagah. Karena Tuhan masih tolong. Tuhan masih jaga. Mar kalau dia lapas, saudara akan lihat ini. Ya, apa? Mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Allah itu sebagai Allah. Kau tahu Yesus Tuhan toh? Tapi kita tidak hidup seperti yang dia mau. Artinya kau tidak sedang memuliakan Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Boleh saudara punya Alkitab 10 di rumah. Orang cuma 2. Mari Alkitab 10.
Oh iya, orang baca Alkitab satu hari 10 pasal, baca le 20 pasal. Hah? Dan kau tidak pernah mengalami perubahan. Cara berpikirmu, cara kau memperlakukan Tuhan tetap saja seperti dulu. Sama dengan waktu dia belum kenal Tuhan. Tuhan tolong. Lihat, terus sebaliknya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oh balia saudara. Saudara pikira oh iya PLN mampu membuat ruangan jadi terang. Toh, saya malah sangat ingat itu iklan Philips. Bagaimana? Philips terus terang. Terang terus. Oh, cari jo. Terus terang, terang terus. Baru beli, apa dia menyala. Tak kira le Philips jago. Terus terang, terang terus. Biar le ada apa. Saudara akan terkejut. Di rumahmu semua penuh dengan lampu. Tapi saudara hidup dalam kegelapan. Itu yang mengerikan. Lampu ada misalnya ya. Listrik semua ada. Mar semua lampu saudara nyandak pasang DP. Saklar. Saklar nyandak on. Lampu ada, listrik menyala semuanya, saudara nyandak pasang tuh lampu. Tuh, nyandak hubungkan dengan pembangkit listriknya. Dengan sumber listrik. Maka semua ada, lampu ada, kabel ada, semua ada, token ada, semua ada, nyandak menyala. Kenapa? Angkon mau pasang. Kau disebut Kristen, orang beriman, mengenal Tuhan. Tapi kau tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Tidak peduli Tuhan mau bilang apa, Tuhan suka apa, saudara tidak peduli. Ini kita suka begini. Tuh, jangan atur pak kita. Sekali lagi Tuhan waktu bikin 4 orang. Dia hanya tidak minta nasihat atau pendapat orang. Tidak perlu. Dia itu pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu menurut pikirannya. Karena dia Allah. Nah bayangkan kalau orang ini ciptaan. Tidak menghargai sang pencipta. Saudara. Saudara terkejut nanti lihat. Doktor, profesor. Siapa orang so gila. Nah itu kan. So gila di sini bukan nanti nginap di rumah sakit jiwa. Gila di sini karena soalnya tidak lagi sikap hidup seperti manusia yang normal ini loh manusia. Bayangkan manusia boleh makan manusia. Dulu kata oh itu kok orang primitif. Oh iya. Setelah sekarang orang bayangkan, papa bunuh anak, anak bunuh papa. Ya. Papa perkosa anak kandungnya. Ini kan dunia sekarang. Coba. Sudah yuk kalau papa perkosa anak kandung. Anak perempuannya. Bayangkan kalau mama perkosa anak laki-lakinya. Jangan bilangnya enggak ada. Loh berapa tahun lalu dia tidak dengar? 7 atau 8 tahun lalu. Loh viral di televisi Indonesia. Indonesia saudara betul saudara ada dengar Indonesia. Kalau salah di Pulau Jawa dia sudah nak kasih kawin dengan anak. Dia bilang anak kata kok cinta dengan dia, cinta pada dia. Jadi dua sudah jadi suami istri. Ini mama saudara mama. Mama dengan anak umur 15 tahun. Coba ini sampai sudah segila itu. Ini manusia waktu mengabaikan Tuhan. Saudara kan lihat sekali lagi. Orang lebih gila dari binatang. Saudara lihat enggak tuh ayam kalau mau jaga DP anak. Jambaran nih. Tuh, saya ingat ayam berapa? 21 hari itu dia mengeram. Coba, itu enggak makan saudara. Dia jarang-jarang makan. Kalau begitu ya? Kalau enggak salah begitu. Kan
Tanda artinya nak makan supaya dia telur menetas. Itu. Ini naluri sebagai mak-mak. Itu induk ayam bisa seperti itu. Jangan berani saudara ya. Ada makanan apa? Dia teto-teto saudara pikir dia mau makannya enggak. Dia bikin ancor for DP anak. Coba. Tuh. Kong napa DP papa? Tuh. Tulaka dang napa? Oh jangan berani. Tuh dia lindungi DP istri. Itu ayang. Lu bagaimana ini dia? Itu ayang saudara. Saudara ya, kong kurang ayang lebih bagus, kong masuk surga. Ele ayangnya nak masuk surga, ayamnya nak masuk surga saudara. Dia pikir-pikir, ini kita pe ayam kesayangan, mau bawa di surga enggak ada. No? Ayangnya nak masuk surga, ayang segitu tanggung jawabnya. Kong saudara, ayang lebih bagus, mau masuk surga. Ada berpikir atau so di mana aku berpikiran? Orang digambar, enggak saudara? Ini Tuhan menciptakan, ini kan semua ciptaannya. Tuh. Ini hewan-hewan. Coba, mana-mana, coba siapa jalan tuh. Tadi ayat 21 tuh, coba lihat dia menciptakan sesuai dengan pikirannya. Anu kata, tunggu tuh, ayat 27 ya, atau? Harus saya cari saja. Oh. Apa? Ciptaannya sesuai dengan pikirannya. Nah, tunggu. Mama jangan cari. Saya kadang-kadang selalu lupa. Nah, 20. Makanya tadi kan suruh Pak Adik dari 20 dia langsung 21. Jadi langsung pusing, bingung. Yang tidak nampak daripadanya kekuatannya kekal, toh, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Toh. Jadi saudara, lihat ayang model begitu. Itu tuh kan pikiran. Ayang ada pendidikan moral di mana ada ayang nin tahu. Tapi naluri kebinatangannya, naluri keayamannya, ndak usah ajar. Ayam tahu jam berani, angko badekat ya. Itu tuh ayam kalau baforo tuh semua tahu. Jam berani badekat dia lebih jaga dari anjing. Dia dusu tuh orang mau coba badekat. Kan begitu. Ini pikirannya. Nampak dari ciptaannya. Jadi sampai Tuhan bilang apa? Orang-orang yang menolak adanya Tuhan, kau tidak bisa berdalih. Tidak bisa bilang, nyanda ada orang ajar, tidak bisa. Harusnya waktu kau lihat ciptaan Allah di sekitarmu, kau mestinya sadar ada kotek Tuhan. Semua ada toh. Dia mengumpamakan kita seperti Raja Wali. Bagaimana waktu Raja Wali? Raja Wali, induk Raja Wali waktu dia mau latih. Bayangkan saudara, Raja Wali itu kan jago terbang toh. Ternyata ada latihan. Itu nyanyian Musa ya. Induk Raja Wali. Ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya. Dia bongkar tuh sarang. Tuh hari waktu dia mau batelor, dia baking tuh sarang. Supaya nanti ada anak-anaknya bisa terlindung di dalam sarang. Setelah cukup usianya, dia bongkar tuh sarang.
Itu pikiran Allah. Dengar baik-baik. Orang ini digambarkan seperti Raja Wali. Dan ini ditulis dalam Alkitab. Tidak semua binatang ditulis dalam Alkitab. Kita diumpamakan seperti Raja Wali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Terus apa deh? Tuh, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Apa? Coba lihat ulang di ayat 11. Tuhan bongkar itu sarang. Ya. Tidak usah terkejut waktu saudara kenyamanan dibongkar Tuhan. Orang kan begitu, toh. So aman di sini, dapat rasa ini so nyaman. Saudara pikir saudara yang ada salah apa Tuhan? Kayak apa Tuhan bongkar? Ya, dia mau latih engkau supaya engkau terbang. Orang ini Raja Wali. Raja Wali saudara tahu enggak? Raja Wali itu kalau burung laeng takut tahu dengan badai. Maka kalau Raja Wali badai, dia akan menggunakan badai untuk naik lebih tinggi. Jadi kalau saudara belum apa-apa so nyungsep ke bawah, kau bukan Raja Wali. Mungkin juga kau Raja Wali tapi tidak pernah mau dididik. Marah waktu Tuhan bongkar itu sarang. Engkau bukan burung pombo. Raja Wali sayang, Raja Wali. Pasti waktu ini induknya menggoyang, merusak sarang. Anak-anaknya pikir ini orang pemama so terganggu dia. Dia tahu ini so bertumbuh di sayap. Sudah, so mesti dilatih terbang. Dia mesti tahu kalau dia tahu terbang. Nah, itu sebab berpikiran coba. Itu Tuhan berpikiran. Tuhan taruh di situ. Tuhan taruh Pak, Raja Wali. Kemudian saudara dan saya membaca dan pantas kote. Tuhan bongkar semua kita kenyamanan. Supaya kita tahu kita kote boleh berjalan di atas air. Kita kote boleh terbang biar badai mengamuk. Badai silih berganti. Maksudnya belum kelar satu sudah datang tuh laeng. Itu tuh silih berganti toh. Bukan, belum tren habis ini dia sudah datang baru. Ya, jangan cuma tahu menyanyi toh. Bagaimana walau badai silih berganti. Lagu apa kok? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, stop Jo menyanyi. Cuma tahu menyanyi. Serta badai datang bingung. Kan saudara. Padahal kan seharusnya Tuhan sedang menyadarkan kita. Ya, sayapmu harusnya kau gunakan. Terbang makin hari makin tinggi. Begitu. Balik di Roma pasal 1. Saudara mesti lihat ini kenyataannya. Tuh, sekali lagi, ini Tuhan pepikiran dapat nampak dari karyanya. Tuh, yang kan saudara. Dulu orang bilang usus buntu nyandak daguna. Akhirnya ditemukan usus buntu ada DP guna. Oh bagaimana
Tuhan yang bikin kok engkau mau bilang nyanda ada guna. Tuhan ini bukan siapa. Ya, dia yang ndak usah minta orang pendapat sekali lagi toh. Sekarang saudara bisa berpendapat, oh ini Tuhan, kayak Tuhan susah lah berpikir. Bayangkan sekarang toh, ini orang-orang yang mulai belajar, ya, mengkritisi Alkitab, mengkritisi pikiran Tuhan. Loh, harusnya biarkan Alkitab mengkritisi pikiranmu. Bagaimana sih? Orang harusnya siap dikritik oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, dididik keras oleh firman Tuhan. Saudara pikirannya tidak keras tuh Raja Wali tadi? Bayangkan, tahu rumah ada bagus-bagus, ya, dia bongkar, kong dia kasih ciri tuh anak, atau dia taruh dulu pada DP pundak, kong dia kasih ciri. Nanti tuh anak raja bilang, mama, mama. Tuh, waktu semua sampai di bawah, DP mama, set, dapat ulang, taruh di bangku, udah selamat, sudah dia kasih naik tinggi-tinggi, kok dia ciri ulang. Aduh, masa begitu ndak? Mesti hana pakai angkope sayap, angko tuh ada sayap, angko ada iman, kebenaran ada di dalammu, kekuatan yang membangkitkan Yesus harusnya bekerja di dalam kita. Oh, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang lazim, pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10 toh. Tak pernah Tuhan waktu mencobai tidak pernah akan melampaui kekuatanmu. Tuh, nggak usah bataria, sudah saatnya kau mengepakkan sayapmu. Sudah saatnya kau menggunakan imanmu. Tuh, mana itu? Apa? Kita ini hidup dengan iman, bukan dengan mata, dengan penglihatan. 1 Korintus 15. Ya, orang berjalan dengan iman. Orang benar hidup karena iman. Jangan, ya, tuh orang kasihan kok iman, kasihan. Ya, enggak usah begitu, saudara. Kalau nyanda ada doi, saudara menangis sampai tak sudah-sudah. Tapi kau tidak peduli, tidak berpikir imanmu sekarang masih dipakai atau nyanda. Saya cuma ingat-ingat bagaimana kalau kita ini ada doi. Ya, uang memungkinkan segalanya, itu bukan bahasa Alkitab. Ulang, uang memungkinkan segalanya, itu bukan bahasa Alkitab. Itu bahasa orang yang mencintai uang. Orang yang mencintai Tuhan, dia akan bilang apa? Cuma Tuhan yang bisa menolongku melakukan segalanya. Itu. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuh, lihat ini. 2 Korintus 5 ayat 7 kata. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa orang gagal beriman? Karena dia selalu ukur segala sesuatu dari apa yang dia bisa lihat. Perlu tahu? Itu yang membuat imanmu gagal. Saudara belum beri bajalang pakai iman, saya takut. Hah? Tuhan suruh balumpah. Tuhan, bagaimana? Bagaimana reken itu? Masalahnya sakimah suruh puasa. Nah ini kan. Nah kok nyak mau percaya? Tapi banyak DP bukti yang mah puasa kok nyak nak mati. Justru malah bahaya DP mah. Oh bagaimana? Ini berdiri muka saudara. Saya bilang ke saudara SMA. Mami bilang kita kata semua mah bludeng. Kok kenapa mah bludeng toh? Kok nyak aja puasa? Cuma nyak aja pengumuman. Orang tuh puasa, orang Kristen sungguh-sungguh puasa, nyak aja kayak lapor di FB. Hari ke-5, hari ke-7, stop Jo. Oh,
Tuhan yang bilang toh, kalau mau puasa minyaki mukamu toh. Jangan kasih tunjuk kalau nggak dari puasa. Begitu kalau mau ikut Tuhan Yesus. Toh, jangan makan puji. Sekarang orang mau puasa berapa hari semua lapor di FB. Oh tuh pendeta itu nggak pernah puasa, dia so gode. Iya, sedikit itu orang kurus gara-gara nggak puasa justru. Dulu ini kan kesaksian ya. Ya lain kali saudara sampai rasa begitu ini mau bersaksi. Tahu karena rasa ini anak mau puji diri. Enggak. Dulu sekali lagi waktu kita tahu ini anak puasa dia nggak bilang. Ya kira-kira so 1 minggu kah 2 minggu. Tiap kali suruh soalnya dia mau bilang tuh. Tiap kali suruh makan. Sebentar aja mama. So makan dek. Sebentar Jo. Dia ini mau bilang kalau puasa. Lama-lama saudara. Dek, engkau udah puasa? Iyo. Hari-hari? Iyo mama. Waktu itu saya ingat saya marah. Karena di pikiran saya. Kan kita cuma ukur DP badan tuh. Oh Tuhan, engkau yang makan-makan yang gak pernah naik badan. Kok bagaimana kalau nggak mau puasa? Kayak engkau kurang sama dengan rangka ini. Saya marah. Dek, dulu kan mesti dia yang antar. Saya mau dimanapun dia yang antar. Bayangkan saudara. Makan. Bukan begitu cara ibadah. Bayangkan saudara begitu. Saya sampai minta ampun Pak Tuhan. Betul. Kita marah sekali. Dek, buka tuh puasa. Tuh, bukan begitu. Perbanyak doa. Saudara karena kita so marah dia makan. Dia makan kok antar Pak kita ke Manado. Ini kisah nyata saudara. Tuh hari dia antar bolak-balik lain kali 1 minggu bolak-baliknya ada apa-apa. Kaki itu dia baru makan saudara. DP besok kan saudara 2 kali tuh orang bolak-balik Manado. DP besok tadi ya. Dek kenapa engkau udah basapu dia. Kenapa dia bagian tuh. Kenapa dek. Ini tahu mama. Adek ini boleh injak tuh kaki sebelah. Hah? Oh saudara gitu. Udah langsung takut di hati. Takut Tuhan. Aduh Tuhan. Dek. Mama minta maaf dek. Tuh. Engkau minta ampun di Tuhan. Kasih terus juga sayangan apa puasa. Saudara. Tuh. Kongso mati tuh adek. Kan udah lihat itu kan. DP hantu tuh itu. Udah lihat. Tuh. Sudah lihat. Tuh. Waktu itu orang dah keluar lalu sama itu. Ya. Waktu semua pergi, tak ingat dia masuk kamar mandi. Dek, mama semua pergi. Apa suka tadi bilang? Dia bilang, ma, adek suara muntah no. Sementara di WC itu. Adek suara muntah. Aduh Tuhan. Dek, iyo, jangan lupa dong ya. Mama semua pergi ini, aku mesti makan ya. Dia cuma Kong orang so pigi ya, so bilang kasih yang patu kakak sana ya, so lihat akang siapa tahu boleh bikin akang DP bubur. Kong waktu saya telepon bilang ya bu, kenapa dia so tidur? Dia nih mau makan. Memang saya sempat terpikir, kaget kata ada puasa. Pantas dia nih mau makan biar mau suruh. Saudara, so mau marah. Ya, kita teleponnya ndak angka. Tapi kalau sudah jangan ganggu, berarti dia sekarang itu dia rasa dia lebih nyaman tidur. Berarti jangan ganggu. Oh, kita WA aja. Tulis, Dek, jangan lupa sayang. Engkau kalau bangun mesti makan. Biar muntah. Kita tulis begitu. Biar muntah sayang. Kalau so muntah malah so rasa enak tuh badan. Tuh. Kung kita tunggu-tunggunya enggak pernah baca. Kurang kaget so jam berapa tuh. Kaget so baca ada terus begini. Sudah ma adek so baik. Oh so baik. Ya sampai pulang di sini tuh orang belum makan dia. Tunggu dek, tunggu mama, abis mandi.
Aduh kita gue pikir, udah puasa berarti. Sakit pun tidak dapat membuat dia batal puasa. Sekali lagi, so mati. Tuh. Jangan hidup karena melihat. Waktu kau lihat situasi di sekitarmu, itu yang akan membuat kau ketakutan. Petrus berjalan di atas air sampai dia lihat ombak. Dia langsung tenggelam. Oh, ada beberapa peristiwa saudara yang cerita saudara. Tapi yang jelas kita bertindak. Oh, siapa yang kuat letak? Oh, enggak. Saya buang itu pikir, jangan sampai kita cuma ajar-ajar orang. Toh, kong bagaimana? Kalau kamu yang mengalaminya, ngana bagaimana? Mana dia praktek? Ya, saudara, ya. Tidak semua hal memang cerita Pak Saudara. Nanti juga sebentar. Kalau soalnya enggak live nanti bilang Pak Saudara. Karena ini sebenarnya enggak apa-apa saudara tahu. Cuma nanti tahu Jo. Kalau di sana kan nanti orang pandangan, ini makan puji. Iya, sudah Jo. Oh. Ya, nah, mari. Biarkan kita sungguh-sungguh memiliki iman di hidup ini. Nanti saudara lihat, bayangkan, baca firman Tuhan hasilnya iman. Tuh. Ternyata orang sebagai orang benar harus berjalan dengan iman. Ini sebagai manusia baru, orang berjalan dengan iman. Orang benar hidup karena iman. Mana? Orang benar hidup karena iman berarti orang benar yang tidak punya iman. Kamu selama mati. Oh, oke kalau belum mati so sekarat berarti. No, orang benar. Orang benar, dia harus hidup. Orang benar pasti hidup. Orang benar selalu hidup. Sudah tahu dia makanan? Orang benar mesti ada iman. Baru dia hidup. Kalau nyanda mati. Ya. Waktu tidak beriman mati dia. Ya. Orang benar dia cuma hidup kalau dia punya iman. Kalau dia undur dari iman, dia menolak untuk mempunyai iman, dia menolak untuk hidup dengan iman, kau mati. Jangan bilang saudara ini apa di gereja apa. Oh, itu orangnya enggak pernahnya enggak hadir. Coba saudara sebenarnya orang bisa ukur sebenarnya. Orang ini sekarang sedang beriman, mencintai Tuhan atau apa. Dapat rasa kok. Saudaranya tidak rindu Pak Tuhan. Yang tidak suka firman Tuhan. Yang tidak suka persekutuan dengan Tuhan. Yang tidak suka setiap kali apalagi waktu firman Tuhan itu selalu dapat rasa. Ja pukul Pak kita kumang dia no. Memang kumang soja sengaja pukul-pukul. Aduh pasti yang saudara. Ini banyak orang kok masa cuma mau pukul-pukul Pak Saudara. Bayangkan ini ada sadia apa, khotbah apa Pak Saudara. Kok sengaja karena padanya enggak ada. Kalau Roh Kudusnya enggak bekerja seperti itu. Saya kan sebenarnya ini mau saudara. Mau ulang-ulang tuh khotbah. Apalagi ayat tuh hari baru bicara sekarang so ulang. Kan kita, paling tidak dong. Bayangkan ini pendeta yang tahu ayat lain. Kalau saudara. Ya, ini kalau mau ikut kita memang tak suka lihat tiap kali mau berdiri Pak Saudara ada ayat yang baru. Jadi sekali lagi ini hari ada ayat yang baru. Tapi kalau Tuhan bawa yang seperti ini ya sudah tuh. Siapa orangnya nak menyerah dan percaya inilah cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Toh, sungguhkah aku orang benar? Sungguhkah rohku hidup? Atau torang pikir, torang pikira, torang beriman. Torang pikira, torang orang benar. Torang pikira, torang hidup. Padahal enggak.
Coba, ini mau berkenan Pak Tuhan. Sudah pikir gampang kok jadi berkenan Pak Tuhan. Hah? Sebenarnya aku cuma bilang ngeri hidup di dalam Tuhan. Harusnya ngeri, bayangkan saudara. DP syarat, Yesus kan bilang. Syaratnya sangkal diri, pikul salib. Loh, sangkal diri, pikul salib. Rela kehilangan nyawa. Mati. Supaya kamu hidup, mati dulu. Supaya kamu bertumbuh, mati dulu. Oh, mana tuh Yohanes 12? Mana kata? Jika benih itu tidak jatuh dan mati, dia tidak berbuah. Syarat untuk benih itu hidup apa? Mesti tanang pada dia. Toh? Lempar di tanah, kong tutu, tambung. Dia pikirnya sudah tamat riwayat. So kubur Pak kita. Padahal itu caranya kamu bertumbuh. Caranya kamu hidup. Yang bilang Yesus. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buah roh. Bagaimana mau berbuah? DP roh mau berbuah. DP roh selama mati. Lihat ya. Waktu roh itu hidup, dia bersedia mati. Mati. Biarkan kau diperbudak oleh kebenaran. Ya. Nah, sebenarnya kan kata yang orang paling suka diperhamba. Diperhamba. Padahal saudara, hamba sama dengan budak. Diperbudak oleh kebenaran. Ya, Paulus pernah menggunakan kalimat ini. Ya, dia bilang, aku ini tawanan roh. Aku ini tawanan roh. Ditawan. Tuh, orang ini orang merdeka. Merdeka toh? Sudah tahu merdeka di dalam Tuhan? Kau harus, waktu orang merdeka dalam Tuhan itu maksudnya, orang ini rela diperhamba dalam kebenaran. Itu tuh merdeka dalam Yesus. Bukan saudara merdeka dalam Yesus, kau baking angko memau. Itu mah bukan merdeka. Kau sedang diperbudak oleh dirimu. Bahkan kau diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh setan tanpa kau sadari. Ya kan? Sebagai tawanan roh. Jadi dia bukan baking DP mau. Itu tuh hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan baking orang pemau, menyenangkan orang, supaya menyenangkan diri sendiri kan begitu. Kalau menyenangkan orang kan maksudnya apa? Supaya dia lebih bikin senang pak kita. So tahu kebenaran pasti menyakitkan. Pasti. Paulus yang sampaikan kebenaran, dia bilang apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, sekarang aku sudah menjadi musuhmu? Lah Paulus yang bilang. Nanti gue bilang, kok yang bilang deh terlalu kasar kok dia. Loh lihat Paulus. Tuh, saya bilang ke saudara, bayangkan ini Galatia. So di jemaat Galatia dia bilang apa? Hai orang Galatia yang bodoh. Tuh, apa? Biongongoni. Itu bahasa Manado. Kan ada Alkitab bahasa Manado. Biongongoni. Itu Paulus dia bilang, coba kalau saudara lagi. Biongongoni, aduh ses ini nyanda ada buah-buah roh.
Buah roh itu kan lemah lembut, ses. Kalau biongo itu nyanda lemah lembut. No? Yesus kan lemah lembut. No? Dia bilang orang Farisi apa? Celakalah kamu. Yohanes Pembaptis. Dalam ilhaman roh. Dia itu, bayangkan saudara, Yohanes Pembaptis itu adalah suara Allah. Dia menggenapi nubuatan Yesaya. Ada suara yang berseru. Jadi dia bilang kita ini suara. Kong Yohanes Pembaptis, napa dua orang datang? Dia bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Ular minyangana. Mereka bilang ular beludak sini yang lain tahu apa sih? Mereka bilang ular minya. Dasar engkau ular minya. Aduh ya. Dulu ada tamang pendeta. Dia bilang tak rasa kalau berani Yohanes Pembaptis ini lahir di Tondano. Dia bilang dia bilang babi ngoni. Dia bilang kenapa? Karena yang dapat lihat di sekitar babi-babi. Sekarang tuh babi di dalam kandang. Kalau zaman dulu babi itu berkeliaran di. Karena dapat lihat ular beludak, dia bilang, hai kamu ular beludak. Lemah lembut toh? Itu lemah lembut. Yesus masuk di bait Allah. Dia tahu ini DP rumah. Dibongkar. Dia pakai cambok. Dia cambok pada orang. Dia usir dari bait Allah. Bayangkan saudara. Orang lain Tuhan suruh orang masuk di bait Allah. Bayangkan. Diperintahkan umatnya untuk beribadah. Hari itu Yesus masuk dan membersihkan rumah bapaknya. Siapa yang suruh ngoni masuk gereja? Saya bilang. Yesaya pasal 1. Siapa yang suruh kalian datang menginjak-injak pelataran rumah Allah? Kalau kamu tidak mau melakukan firman, nggak usah belajar firman. Lo yang bilang Amsal. Siapa yang suruh kamu belajar firman? Kalau tidak untuk taati firmannya, nggak usah belajar. Nggak usah baca. Yang kan Tuhan sampai seperti itu, saudara. Saya juga nggak tahu ini. Ya. Kok hari ini kok bisa jadi seperti ini, saudara? Saya Tuhan tolong. Ya. Apabila kamu datang, lihat ya Yesaya 1 ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Di hadirat Tuhan. Siapa yang menuntut itu daripadamu? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Tuhan perintah umatnya beribadah. Tapi waktu umat itu kerjanya cuma melawan Tuhan. Dia bilang jangan berani Anda datang. Sampai begitu saudara. Saudara mau suka Tuhan bilang begitu? Semua boleh masuk kecuali kau. Tidak boleh masuk. Akhirnya saudara betul-betul sampai suka masuk gereja. Nggak ada kekuatan untuk datang. Kenapa? Jangan sampai Tuhan yang bilang engkau ini boleh masuk. Oh Tuhan. Yang kan saudara. Kau kan bingung. Sampai kita sama nangis. Oh Tuhan. Tempo apa kita mau dapat masuk gereja? Hati-hati. Jangan sampai Tuhan bilang. Karena Sony boleh masuk gereja. Karena engkau datang cuma bikin kotor rumah Tuhan. Kalau sampai begitu saudara. Saudara dengar modal begini saja. Cuma kita bersuara. Saya tidak bisa membunuhmu. Saudara dengar suara saya. Saudara sakit hati. Saudara bayangkan kalau ini Tuhan yang bilang. Firman Tuhan so keras sekali orang lain menangis. Saudara tidur. Orang lain diberkati dengan hadirat Tuhan. Kau ngantuk, bosan. Besok mau ibadah. Ya bagus kalau tahun depan juga nanti ibadah ulang. Lihat. Waktu setan memperbudak kita. Saudara bahkan tidak sadar lagi. Kau sedang jauh dari Tuhan. Siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran
bait suciku. Mana tuh tadi tuh ayat yang apa? Jangan belajar bagaimana? Mana tadi? Yes. Jadi semua yang saya bilangin saudara, itu ayatnya ada semua. Kenapa nih? Coba siapa yang sudah apa bilang? Apa-apa? Nah, boleh juga. Boleh juga, cuma tadi ada yang lebih apa dari ini. Tapi kenapa maksudnya itu? Lu lihat ya. Kepada orang fasik Allah berfirman, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Hah? Kan saudara. Dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Tuh, klaim janji Tuhan, klaim. Tuh. Suruh klaim. Engkau dibikin apa sama Tuhan? Klaim. Lawang-lawang dia tuntut asuransi. Tuh, engkau hidup semua rambu, napas semua Tuhan dah kasih. Kau mau klaim Tuhan janji. Kalau berani dia klaim langsung mati ditampah. Kan. Jangan sampai ini, lihat. Waktu orang tidak sungguh-sungguh mengenal dia, ya. Mengenal di sini maksudnya, saudara akhirnya dekat dengan Tuhan itu mengenal. Toh, orang tuh kalau baku kenal sekali itu dekat, itu DP nama toh. Itu tuh begitu tuh. Oh, orang kok baku kenal sekali. Udah memang komang kalah pokoknya basudara. Tuh, ini orang lebih dari saudara. Udah, tuh. Padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya, tapi saudara perasa, kalau dia kita boleh baca cerita apa saja. Tuh. Saudara mau pakai baju apa saja saudara tidak peduli. Nyandak usah basisir. Tuh. Biar nyandak mandi kita kalau dia kuat. Udah mesti pakai bedak. Mesti sisir rambut, mesti ganti tuh baju. Dari hilang selak, orang belum terlalu baku kenal. Belum dekat. Kalau dengan saudara dekat, kalau dorang dari Bitung mau datang, apa mesti mandi, enggak usah. Dorang kok yang datang, biar judong datang. Ya, berapa kali dorang datang, Ron ada mau baking jo. Dorang datang, dorang yang mau masak. Dorang yang enggak bingung. Saudara. Kenapa? Dorang kata kuat, dekat. Orang yang takut-takut masuk langsung pergi kamar mandi, langsung pergi kamar, langsung tidur. Orang yang tidak peduli. Sama. Kita lihat kalau di sana, kita tidak peduli. Ini sebenarnya kayaknya baru ganti dia mau marah, kita ikut tidur. Tuh. Leper baku ganti. Habis kita basuh dia basuh. Kayak orang kata kuat. Nah gitu tuh. Coba saudara. Waktu saudara dekat dengan Tuhan. Sekarang mau suruh minta ampun saja, mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Bukan mengaku di muka orang. Mengaku di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau sampai saudara yang mau mengaku di hadapan Tuhan, saudara rasa begitu, coba tanya. Masih ada hubungan dengan Tuhan? Atau sebenarnya saudara kurang masuk gereja? So kurang hadir di ibadah. Tapi sebenarnya hubungan dengan Tuhan selama putus. Ngeri tuh. Coba satu lagi. Coba ini pengen semua ini. Yesaya
63 Israel memberontak, Allah bangkit menjadi musuhnya. 63 ayat 10. Oke. No? Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka Allah berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Israel kekasih Tuhan. Pilihan Tuhan. Tuh, orang Kore jambarani. Hah? Bayangkan saudara, lengkal dong so salah. Oke, silakan ngoni ya. Habis itu dia hukum tuh orang da Kore Israel. Seperti itu, tapi lihat ini. Waktu mereka memberontak, mendukakan Roh Kudusnya. Hati-hati saudara. Kalau di sini sungguh ada pekerjaan Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus bekerja. Dan saudara pandang enteng terus, nanti saudara lihat. Kau pikir kau datang di ibadah, padahal kau selama menjadi musuhnya Allah. Bayangkan saudara. Jadi musuh satu rembokan saja, waduh Tuhan ya. Begitu mengerikan kau tahu. Orang rembokan semua DP musuh. So takut. Apalagi satu sulut memusuhimu. Bahasa bunyi juga tidak diutang. Mar kalau jadi musuhnya tuh kan. Kayaknya orangnya ndak peduli. Dorangnya ndak takut. Sampai seperti itu. Itu orang Tuhan. Maha kasih, panjang sabar, penuh kasih karunia. Begitu tuh. Itu Tuhan. Tuh. Luar biasa tak terkatakan kasihnya. Hati-hati saudara ya. Semua ada DP waktu. Yudas Iskariot dipilih oleh Yesus. Ada catatan, Yesus berdoa semalam-malaman. Besoknya dia memilih 12 rasul. Dan Alkitab tulis. Jadi Yudas Iskariot, itu pilihan semalam-malaman. Tuhan ini tuh orang katanya apa? Sudah ditentukan. Sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Sebelum bumi ada, Tuhan so pilih pada orang. Hati jangan sampai jadi musuh ya. Karena sekali lagi, kepada ketujuh jemaat Wahyu 2 dan 3. Itu semua dorang tetap gereja. Efesus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Pergamus, Philadelphia, Laodikia. Dapat hafal ya. Itu semua gereja. Mereka masih beribadah. Semua ada apa? Tuhan mengecam ya. Philadelphia kelihatannya orang, kalau saudara mau baca dapat lihat orang yang tidak salah. Tapi tetap ada apa? Tetap ada ini. Tetap ada tetap ada peringatan. Bahkan kepada jemaat Philadelphia. Saudara baca Alkitabmu. Saudara akan lihat ya, berapa kali orang baca ini ya. Ini Philadelphia. Lihat. Ini Philadelphia. Saudara.
kepada jemaat Philadelphia apa? Aku datang segera, pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti mereka juga bisa kehilangan mahkota. Aduh, saudara. Dorang ini pandang enteng dan minta ampun, saudara. Ya. Coba Wahyu 2 ayat 4. Ayat 4 toh. Coba dari ayat 3 juga, dari ayat 3. Lihat, baca lagi 3. Aku tahu segala pekerjaanmu titik 2. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jadi sobat jeripaya, tekun. Lalu aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah dapati mereka pendusta. Jemaat Efesus dan DP Gembala. Kalau saudara baca, dorang nyandak kompromi. Kalau so tahu itu palsu, ditolak. Oh dia pendeta terkenal, nggak ada terkenal. Kalau dia tidak mau mengakui Yesus, dengar dari apa? Tadi malam kalau tidak salah. Itu bapak itu bilang begini, itu channel tanya jawab. Ya. Jadi ada yang bertanya, dia bilang saya ini Kristen, tapi saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Langsung bilang. Jadi ini penjawab bilang apa? Yang punya channel dia bilang, sorry Pak, berarti Bapak bukan Kristen. Jangan bilang Bapak Kristen. Jangan bilang Bapak Kristen kalau Bapak tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan. Kamu bukan Kristen. Kan, ya? Jadi jangankan saya. Kalau Yesus saja ditolak keilahiannya, ya Rona. Siapa tuh pendeta? Pendeta Rona. Ya tak kira oleh siapa. Lebih baik tak lihat Pak Ronaldo daripada lihat Pak Pendeta Rona. Jadi sekali lagi saudara, ini kan luar biasa dorang. Berjeripaya, bukan cuma rajin, berjeripaya. Saudara kan tahu tuh jeripaya toh? Berjeripaya yang saudara bersusah-susah. Bersakit-sakit. Kalau saudara baru datang dari rumah sampai di sini, semua aman-aman, menyanyi juga sembarangan. Apa? Kita kok mulai terlalu tinggi itu suara. Jadi kalau suara tinggi kita semua badiang. Ya, bayangkan kau tidur di rumah. Kan boleh menyanyikan menyanyi dalam hati. Berdoa dalam hati. Apa lagi dalam hati? Saudara mau tidak dengar khotbah dalam hati? Saya mau berkhotbah dalam hati. Kan kalau dalam hati kan lebih sungguh-sungguh. Jadi kita saudara tunggu. Kayak pasasnya khotbah dalam hati. Saudara tuh mau dengar dalam hati dia sampai tasono. Dalam hati kata Pak. Yang tidak suruh bilang amin. Padahal tidak suruh. Dari dia baru tak bangun. So luar biasa model begini sekarang udah lihat ayat 3. Engkau sabar, engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Ini saudara kali, tapi kira-kira Tuhan bukan main ini. Jemaat Efesus dan gembalanya luar biasa berjeripaya, tidak kompromi, tekun, sabar menderita karena nama Yesus. Bukan menderita karena bikin-bikin sendiri. Menderita karena kebenaran. Menderita karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Pendeta coba berhenti dulu pendeta tuh. Ibadah 2 jam lebih.
Kong abis itu orang bamakan pendeta masih sambung DP cerita. Waktu antar pulang pak saudara kita terus bercerita di sepanjang jalan. Tuh yang lala siapa? Kita yang lala. Tuh. Tapi semua ini ada arti saudara lihat. Ayat apa? Baca sama-sama. 3. Namun demikian aku mencela engkau. Oh Tuhan, kon Tuhan pesu kadang bagaimana? So berjerih payah, tekun, sabar, menderita karena nama Tuhan. Tegas kepada yang salah. Tuh, tidak kompromi. Kok kenapa? Ternyata semua bisa dilakukan tanpa kasih. Ini kasih kepada Tuhan. Bayangkan kalau saudara taat melayani. Tuh, kelihatannya saudara rajin berjerih payah semuanya. Dan ternyata di hadapan Tuhan. Orang lain yang boleh baking kalau cuma itu. Bayangkan kalau orang menyanyi. Orang balumpa. Angkat tangan. Odoh. Basuara odoh pokoknya baku lawang kuat. Saudara mesti tahu. Saya paling suka loh sebenarnya. Dengan menyanyi itu bersemangat saudara. Tuh. Lagu-lagu slow. Orang menyanyi lagu. Dengan semangat. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan. Bawaku ke tempat kediamanmu. Ya, saya waktu mulai menyanyi kembali lagu ini. Kita membayangkan bawaku ke tempat kediamanmu. Bawaku pulang surga. Ini di pikiran. Tuhan, ku tak ingin jauh darimu. Bawa kita pulang. Biarkanlah rohku tinggal di dalammu. Di bait suci. Orang sebenarnya kan bait suci. Tadi orang menyanyi. Biar awan kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait suci. Bait suci itu bukan rumah gereja ini. Bait suci itu torang. Mari Roh Kudus turun dan penuhi aku. Sehingga kalau toh so boleh pulang. Nggak usah lama-lama Tuhan. Bawa aja. Kalau hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan kali saya begitu datang itu khawatir saudara. Waktu saya membayangkan kira-kira kan kalau kita mati apa yang akan terjadi. Itu yang kali datang di pikiran ya. Satu kali saya pernah saudara. Kayaknya belum lama. Itu sampai mau kasih bangun nyandak mau tabang. Nyandak mau dapat kore saudara. Saya sampai semua mati tuh. Iya saudara. Kita mau kore begini. Sampai jangan mau panggil soalnya mau tak panggil. Mau kore soalnya mau tak kore. Tapi ada apa? Sampai dapat rasa semua tak berhenti di jantung. Yo, kayaknya baru sekitar tahun minggu lalu itu kan salah. Waktu kita bangun baru kita bilang. Tadi kan bayangkan. Lihat itu orang kalau mau mati. Ada tamang di sini. Mas saudara bisa mati tanpa orang tahu. Waktu itu waktu Brur bangun. Kita sudah duduk.
Tadi itu sudah lewat masa kritis tadi. Memangnya lama sudah, enggak lama, kayaknya beberapa menit itu. Ya. Yang jelas waktu kita tak kaget bangun, maksudnya apa ini? Begitu. Jadi kita mau bisa bangun, misalnya boleh bicara. Ini boleh bicara sampai tangan saya mau angkat. Nah ini kalau sesuatu mau terjadi, semua dapat terjadi. Sekali lagi saudara, kalau cuma melihat kondisi itu, kalau seandainya saya tidak mengaktifkan iman, sekarang kita sotako. Semua apa? Semua baposo tuh semua pokoknya. Kage semua sembelih makang. Karena takut kage kong serangan jantung ini kage ke apa? Tuh. Ini kalau mau cerita Pak Saudara. Tuh, hidup ini tetap ada akhirnya. Nah bayangkan kalau saudara nih mau dengan hadirat Tuhan. Saya bilang ke saudara, sorga itu hadirat Tuhan. Dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadi orang yang mau di sana cuma orang yang mencintai hadirat Tuhan. Kalau kau di bumi tidak suka dengan hadirat Tuhan, jangan mimpi masuk sorga. Hele mimpinya nih boleh. Gitu. Harusnya waktu kau ada di kelompok ini. Yang orang belum berhenti kalau nyata perasa hadirat Tuhan. Ya, saya kadang dalam hati begini, dapat lihat orang, dapat rasa orang dingin, terima kasih Tuhan kalau hadiratmu bekerja di dalamku. Coba ini terakhir, Keluaran 33. Tiga belas. Ini doa Musa. Apa? Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bangsa ini umatmu. Ini Musa berdoa. Kau lihat ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara lihat terjemahan bahasa Inggris ini yang saya periksa, ini lebih tepat ke terjemahan bahasa asli. And he said, my presence shall go with thee and I will give you rest. Tuhan bilang, hadiratku, kehadiranku akan pergi bersamamu. Memang lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan membimbing, ini tahu apa mungkin orang. Saya tadi periksa bahasa asli, ternyata lebih cocok ini. Ya, ini bahkan bahasa aslinya dia pakai kata ini. Panai atau ini wajah. Wajah. Kehadiranku, wajahku akan pergi bersamamu. Nah, itu bahasa Inggris. Bahasa terjemahan lama ya. Ini bahasa Inggris memang keren deh. DB bahasa dia pakai hadirat ya. Kalau saya renungkan ini, hadirat Tuhan. Waduh, harusnya saudara bersyukur. Orang sini belum kelar tuh ibadah. Kalau nyada ada hadirat Tuhan.
Orang pe ibadahnya ndak ja habis di cuma bilang amin. Kong so habis ndak. No? Lain kali so amin, hadirat Tuhan mesti terus. Itu hadirat Tuhan. Orang nggak bisa backing. Nggak bisa backing. So amin. Marahnya tak berhenti. Kenapa? Tuhan masih suka bersama. Justru ini ciri, justru ini tanda bahwa dia berkenan kepadamu. Kalau tanda perkenanan cuma orang banyak doi, ya kasih. Siapa saudaranya ndak apa? Iko jo Pak Elon Musk. Siapanya Iko jo Pak Bill Gates. Orang-orang kaya. Orang-orang terkaya dunia toh. Sana Mark Zuckerberg toh, yang punya FB dan segala medsos. Ini ikut pada orang jo. Pendeta-pendeta kaya raya saja tidak sekaya mereka. Bukankah Tuhan yang punya bumi ini? Harusnya kalau cuma mau kaya, ukur kaya harusnya itu orang paling kaya. Kok kenapa bukan itu orang itu paling kaya? Makanya saudara, Yesus sendiri bilang, kau bisa memperoleh dunia dan semua isinya, tapi jiwamu binasa. Pilih mana? Jemaat Laodikia, ya, yang berpikir bahwa mereka kaya raya, mereka tidak kekurangan apapun, kan begitu? Ya, Tuhan bilang apa? Engkau berpikir kau tidak kekurangan apapun. Kau telah memperkaya dirimu dan kau tidak kekurangan apa-apa. Tuh lihat itu. Wahyu 3:17. Coba baca lagi. 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lihat, ini kan orang paling suka tuh. Coba pendeta tempo apa pendeta mau berdoa begini supaya orang jadi kaya. Supaya kami tidak kekurangan apa-apa. Nyanda ada yang kurang. Pokoknya terang berlimpah-limpah. Siapa belum masuk gereja? Aduh, sibuk sekali pokoknya. Nanti pokoknya kalau pas lowong nanti pas kita masuk gereja. Ini kan kurang ngajar deh penama nih. Jangan sampai nanti saudara datang waktu Tuhan bilang apa? Nah ini bikin kotor tapi rumah. Coba saudara. Sekali lagi. Orang dengar kalimat begini saja sakit hati. Ini kalau saya yang susun khotbah yang akan mau bikin begini. Tapi kalau Tuhan yang taruh di mulut untuk diperkatakan, saya tidak takut kepada siapapun. Saya cuma takut jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Ya? Tuh, kaya, telah memperkaya diri, tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu. Tuh, susah kan orang kaya, tidak kekurangan apa-apa. Kok dia mau pikir, aduh kita ini kasih yang melarat, miskin, malang, buta, telanjang. Ya susah. Sampai Tuhan sendiri yang bertindak dan bilang, sadar, harusnya kau tahu. Kau tidak lebih dari orang melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Memang super lengkap. Kong siapa itu yang lebih buruk dari ini? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ada pakai baju kita? Tuhan bilang telanjang. Kasihan. Lebih sesuai itu baju sekarang. So bukan baju memang. Saya tahu kalau apa. Aduh, siang. Kasih Tuhan, kasih yang tolong jopat orang Kali saya pikir-pikir, Tuhan ini kalau tertambah barang 20 tahun, kira-kira nih gereja sebagaimana? Tuh, kira-kira nih Alkitab ini sekarang kan baru TB2. Cuma ingat kalau tambah 20 tahun, so TB20. Lama-lama semua ganti semua ini. Kan susah sekali. Orang kaya semua ada, kong
Mau dengar kalau yang anak ini kasih melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Pasti dia bilang jo kalau ngana mangiri. Bilang jo ngana mangiri toh. Iri hati toh. Saudara, kalau kita mau iri hati patu pendeta-pendeta kaya, ya ampun. Toh, dia kaya kah dia miskin kan ya nak mempengaruhi pak kita. Nah, nak mau sakit hati pada orang. Harus begitu. Tuh. Coba sebelum orang tutup. Balik ulang di rumah pasal 1. Tadi kan saya mau tunjukkan ke saudara. Itu hasilnya toh. Tadi saya baca 20, 21 saudara lihat. Ya. Saudara lihat ini. Ya. Ini waktu orang nyandak mau pakai patungan. Saudara lihat. Lihat. Apa? Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Ini susah sekali ini mau bilang akang pak ini orang begini. Ya. Dia sebenarnya bodoh. Tapi dia nih mau mengaku kalau dia itu bodoh. Tuh orang yang setengah tahu saudara. Biasanya dia, tuh orang baru bilang itu setahu. Itu setengah tahu tuh. Oh oke. Jadi ngana setahu. Oh, kong apa? Ternyata dia nih tahu. Karena apa? Sebenarnya dia cuma tidak mau tahu. Tuh hati-hati saudara. Ini ciri orang bebal. Dan ciri orang yang tidak mau mengakui Tuhan. Dorang tahu itu Tuhan. Tapi tidak mau diakui. Coba terus. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4. Binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Saudara lihat, saudara sekarang menginginkan dosa tidak bisa dihentikan. Nanti saudara lihat, saudara benar-benar tidak bisa berhenti. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat ini dosa akhir zaman ya. Terus. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk. Kemarin orang sebagas. Idol. Idola. No? Menyembah makhluk dengan melupakan pencipta. Yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Amin. Terus karena itu Allah yang luar biasa itu menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Lebih dari binatang. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini Alkitab saudara. Demikian juga apa? Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dengan dalam birahi mereka. Seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kalau orang masih berpikir normal. Ini Tuhan yang masih jaga. Bayangkan sekarang saudara. Dulu laki-laki dengan laki-laki baku baunya apa-apa. Sekarang so hilang selak. Kenapa dosa terlalu banyak. Sama perempuan dan perempuan. Dulu kasih yang baku pegang begitu. Nyanda apa-apa. Baku. Coba kalau sekarang. Orang so laeng orang. Kenapa? Karena ini so marak di mana-mana. Pemerintah belum mengizinkan. Gereja belum mengizinkan Indonesia ya. Tapi kalau di tempat yang lain. Ya ampun. Saudara kan terkejut saja. Ya. Saya bilang akang ya dari gembala lesbian. Tuh. Itu ibu gembala ada 2. Ibu gembala 1 dan ibu gembala 2. Dorang 2 suami istri. Bagaimana? Suami istri perempuan 2-2. Iya. Sama. Ya. Kapan saya lihat postingan.
Bapak-bapak di muka dengan anak angkatnya, dia bilang, ya waktu juri memujinya dia bilang, saya tidak lupa berterima kasih untuk istri saya, untuk suami saya. Nah, itu bapak-bapak yang ada baca cerita ini. Dia mau berterima kasih kepada suaminya. Jadi dorong syuting dapat DP suami. Kok dia yang di muka apa? Perempuan ke laki-laki. Aduh pusing saudara. Pantas duanya boleh punya anak. Jadi anak angkat. Mereka tuh berhasil dorang dorang dapat didik tuh anak angkat itu. Dua-dua papa. Papa satu dan papa dua. Pusing deh. Saudara lihat ini akibat apa? Akibat tidak mau memperlakukan Allah sebagai Allah. Tuh. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kadang kan semua yang hendak war di gereja sekarang semua itu ditampilkan. Aduh saudara, lain kali sampai sakit tuh hati. Tuhan, lain kali jangan pikir, Tuhan, kaget suka tuh cuma kita yang nih mau. Kaget suka tuh Tuhan gak suka kali itu begitu. Tuh, cuma kita suka tuh nih mau. Salahnya saudara, kalau saudara babataria begitu. Ya, lupa tuh tempo apa itu. Saya kan so lama juga nyandak jadi dengar lagu-lagu begitu tuh. Jadi saudara, kita putar album penyembahan, album worship. Aduh. Ya sudah di muka so balumpa so apa saudara. Cuma DPLB cuma begitu. Serentak. Mati. Kecuali kalau saya lihat di situ ada hadirat Tuhan. Oke, kita tahu berarti Tuhan bekerja di situ. Mari kalau cuma sampai di babatarianya ndak guna, hati-hati saudara. Karena setan lagi kalau mau kasih belok, saudara kan terkejut. Saudara pikir yang pimpin ini Tuhan, padahal setan. Mana? 1 Korintus 11. Apa kata? Malaikat terang. Iblis menyerupai malaikat terang. Udah pikir bagus edu. 2 Korintus. Coba. Ayat 13 apa tuh? Orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan terhindar dari penyesatan-penyesatan, penyamaran-penyamaran seperti ini. Tapi waktu kau sendiri tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan menghormati dan mengakui Dia, menyembah Dia dengan benar, saudara, jangan bilang nyanda. Saudara akan terkejut, ya tiba-tiba saudara ada di kelompok itu, kelompok yang tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar. Cuma DP nama, kelihatannya mereka menghormati Tuhan padahal nyanda. Berarti ada lagi ceritanya nih, tiba-tiba rasa tidak enak sudah mau cerita. Ya, padahal itu ada di YouTube. Oh, cerita juga kan di YouTube kok. Jadi kan itu kan bukan hoax. Jadi sampai fotonya ada. Memang foto sudah bukan video. Foto.
sampai di syuting mulai dari DP papan gereja, nama gereja di depan. Jadi orangnya sudah ditangkap, sudah dipenjara. Bayangkan saudara, mayat ini jemaat remaja usianya 15 tahun. Ya. Dibunuh oleh anak pendeta. Ada masuk gereja. Bayangkan saudara. Saya sampai, jadi DP speaker rusak. Jadi ini anak pendeta, soalnya ada ibadah, mar perbaiki speaker di dalam pastori. Oh, kong ini anak cewek keluar mau pi minum. Nah gitu dia cerita. Sementara khotbah, dia keluar mau pi minum. Ya memang pastorinya yang tidak rupa ini saudara. Ini gereja jadi pastori tapi saya sedikit, tapi satu halaman. Jadi ini perempuan datang di pastori. Minum, kong duduk. Bukan balik, dia duduk di pastori. Itu lekoknya DP salah. Dia duduk di pastori kayaknya sudah main KP. Ini cewek ini. Ini anak pendeta sementara backing speaker. Kong dia dapat lihat ini anak salah duduk. Itu DP pengakuan. Nih tahu juga DP cerita bagaimana. Tapi ini anak pendeta ini cerita. Begitu DP pengakuan Pak Polisi. Jadi ini cewek katanya dia bilang salah duduk. Jadi sorry. Waktu dia sementara backing speaker. Kan sementara backing speaker. Sementara nonton porno. Ini bayangkan saudara. Saya baru lihat kemarin videonya. Jadi videonya itu di-upload di YouTube. Itu juga nyala cari-cari. Tiba-tiba muncul. Saya kira ini cerita apa? Judulnya apa kok gitu ya. Saya kira, akhirnya dia tarik itu anak itu. Ini cewek. Jadi kan dia tuh tadi nonton porno. Ini cewek datang minum di pastori. Bisa saja begitu soalnya DP cerita dia mau backing supaya ini terlalu salah. Dia bilang ini anak duduk sembarangan. Jadi akhirnya dia perok kata tak angka bagaimana begitu. Jadi dia terpengaruh dengan film tadi tontonannya. Lihat ini kan tontonan. Anak pendeta. Harusnya ini orang benar berarti. Aduh gereja saudara diberitahu tuh. DP organisasi. Oh Tuhan kita bikin mari pulang. Oh Yesus tolong 4 orang. Ya. Nanti sebentar dia bilang DP nama gereja. Ya, saya sampai. Nah, jadi waktu dia selesai memperkosa, anak ini bataria. Ini cewek berteriak. Ya, berteriak waktu dia bataria. Ini cowok jadi kalap. Dia bingung bagaimana dia cara. Dia pukul. Iya dia pukul dengan ada palu di situ, martelu. Dia bagi saudara sampai akhirnya muncrat darah. Dia lihat sudah sobat diang. Nah sekarang dia bingung mau buang ini bayangkan dari ibadah, sementara ibadah. Dia bingung mau buang bagaimana di pemayat. Ya terpaksa dia ada gudang katanya di pastori. Dia tarik itu cewek kasih masuk di gudang. Nah dia pikir kan ada orang yang masuk di gudang itu. Dia sembunyi di gudang. Bayangkan saudara, kong DP orang tua, DP mama cari setengah mati. Kan orang tahu ini anak tadi udah masuk situ. Diberitahu loh namanya Fitri. Itu anak penama. Ya. Jadi DP mama mati. DP mama perasaan. Tadi dia ada mau minum di pastori. Jadi dorang bapaksa mau cari di pastori. Sampai bapak gembala marah. Oh ini kan so periksanya enggak ada. Kok ada mau sembunyi di mana tuh anak itu? Ya bayangkan saudara. Bayangkan ini keluarga pastori tidak pernah tahu. Dorang udah tidur 2 malam. Dorang nih tahu tuh mayat yang dicari-cari ada di dalam pastori. Tuh setelah dia so mulai membusuk.
Ini cowok kan so bingung. Bukan cowok saudara, ada istri. Masih muda dia, ada istri dan anak satu. Bayangkan, aduh saudara, lihat kok bebas ini Tuhan. Toh, ini firman Tuhan saudara. Ini semua ada sebab dan akibat kalau saudara kalau mau lawan. Akhirnya dia bingung mau bikin bagaimana. Toh, dia bangun kata hampir siang saudara sekitar jam 4. Toh, kemudian dia kasih masuk nih anak, nih cewek di karong. Kong dia cari, dia berputar di motor, dia mau cari mau buang di mana. Ini mayat. Dia dapat juga lokasi, dia lempar di semak-semak. Dan orang dapat 2 minggu setelah kematian. Memang DP mayat sudah tidak bisa dikenali, so menghitam. Tapi ini cowok mungkin karena panik, dia nyanda ambil DP jam, tuh cewek pejam dengan jam dengan ikan rambu ke apa saudara? Ya. Jadi ada DP mama tahu sekali. Jadi waktu ditemukan enggak usah periksa ini apa tapi anak pejam. Ditemukan di mana? Di dalam pastori. Saudara tahu? Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Saudara ini mau dengar di firman Tuhan? Nanti saudara lihat. Firman Tuhan kalau dia bilang jangan, DP arti jangan. Kalau dia bilang congkak, keangkuhan, Tuhan benci. Aduh saudara sadar. Jangan pas sombong kalau yang Tuhan. Itu kebencian, kejijikan di mata Tuhan. Jadi kalau dia bilang begitu, upah dosa adalah maut. Aduh percayalah. Upah dosa pasti maut. Tuh, bayangkan kalau saudara di gereja kau mengantuk, kelar gereja saudara napa tuh mata. Tuh, lawang-lawang baru cas. Saudara boleh nonton sampai bingung saya. Pasti semua tahu seperti Ari Wibowo, tahu toh? Tahu Ari Wibowo masih aktif atau tidak tuh? Ya, saudara, saya baca kesaksiannya so lama sekali nih sekitar itu 7 tahun sekitar gitu. Ya, dia bersaksi, dia cerita, dia kegiatan, dia kan masih juga main film, ya. So bertobat, main film, dia bilang saya pilih peran yang tepat. Biar kita nggak dapat doi, mari kita nih mau peran yang tidak tepat. Ya, peran yang mempermalukan nama Tuhan, saya tidak mau. Biar orang bilang, aduh nggak dapat doi, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kasih dengan caranya. Gitu. Jadi dia bilang berapa banyak peran, saya tolak karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Sementara orang lain, oh salah, itu kan ngambil pekerjaan, dia enggak peduli. Dan saudara ada yang mencengangkan di sini. Dia orang tanya, kok bagaimana? Dia bilang, lain kali itu orang pulang syuting jam 3 pagi. Kong setelah sampai di rumah ngapain? Dia bilang biasanya saya ya setelah mandi kayaknya begitu. Dia bilang saya baca Alkitab. Jam 3 pagi baca Alkitab. Enggak ngantuk. Kong saudara, itu video kan, dia bilang begini, baca Alkitab ngantuk. Hah? Yang bayangkan saudara, saya begini, oh Tuhan, dia solala, pulang jam 3 pagi. Dia malah bingung kalau orang bilang baca Alkitab ngantuk. Kong, saudara jago toh? Mencintai Tuhan. Kalau di ibadah saja kau ngantuk, bagaimana kalau di kamar? Coba sadar saudara. Bayangkan, masa artis bisa lebih mencintai Tuhan daripada saudara?
Kan ngeri saudara sebenarnya. Sangat ngeri. Tapi ini yang terjadi sekarang. Orang baca aja yang terakhir. Wahyu 22 ayat 11. Orang berdiri semua. Baca kuat-kuat. Baca sampai kau sendiri disadarkan dengan yang kau baca. Ingat saudara surat Wahyu. Semua Alkitab ditulis oleh Tuhan. Dia pakai tangan manusia. Tapi khusus surat Wahyu. Ini Yesus yang dikte Pak Yohanes. Dengan kata lain surat Wahyu. Surat dari Yesus. Napa dia kata-kata? Surat dari Gembala yang agung. Yang mengasihi kita. Ini kata-katanya. 3. Barang siapa biarlah ia, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Untuk saudara, sebagai orang tua misalnya terhadap anak, waktu saudara bilang akang, kok dia ini mau dengar. Ini kan terlalu kata-kata lain kali. Tuh. Kalau engkau suka begitu, nobekin dia terus. Kira-kira itu Tuhan PHT. Kalau kau lebih memilih tidak taat, kau lebih memilih hidup dalam dosa, teruskan dosamu. Teruskan hidupmu.